Halo semua, selamat datang kembali di my YouTube channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak untuk membahas latihan soal, khususnya mata pelajaran PPKN untuk SMA kelas 10 dalam rangka persiapan penilaian akhir tahun. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya, sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana soal-soal PPKN, khususnya mata pelajaran PPKN kelas 10 dalam rangka mempersiapkan diri untuk penilaian akhir tahun. Baik, tanpa berbasa-basi lagi kita mulai dari soal yang pertama. Soal pertama digambarkan bahwa di dalam sebuah keluarga pasti ada kekurangan dan kelebihan. Tak ada keluarga yang sempurna dan tanpa masalah. Jika Anda, salah seorang anggota keluarga, melakukan kesalahan, maka sikap dan langkah yang seharusnya dilakukan kakak terhadap adiknya adalah jadi apa yang paling tepat? Apakah opsi yang A, opsi B, opsi C, opsi D, ataukah opsi yang E? Jadi langkah yang seharusnya dilakukan ketika ada permasalahan, khususnya dari kakak terhadap adiknya, itu adalah opsi yang paling tepat adalah opsi yang I. Mendekati adik sambil menasihati dengan kata sopan untuk tidak melakukan kesalahan lagi dengan sengaja. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Tidak dipungkiri, keanekaragaman berbagai aspek kehidupan seperti keragaman suku bangsa, agama, bahasa daerah, adat istiadat, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu. Kemudian yang ditanyakan di sini adalah jika terjadi benturan atau konflik, maka langkah yang harus dilakukan adalah apakah opsi yang A, opsi B, opsi C, opsi D, ataukah opsi yang E. Jadi sekali lagi, jika terjadi benturan atau konflik, maka langkah yang harus dilakukan itu adalah opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Jadi melalui musyawarah penuh kekeluargaan untuk keutuhan bangsa. Sekali lagi, soal nomor 2 opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Lanjut, soal berikutnya. Perwujudan integrasi nasional masyarakat dan budaya bangsa Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam itu diungkapkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda suku, agama, baik itu budaya daerah, tapi tetap menjadi satu bangsa. Integrasi nasional sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia karena apakah opsi yang A, opsi yang B, opsi yang C, opsi yang D, ataukah opsi yang E? Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 3 ini adalah opsi yang A. Jadi bangsa yang pluralis. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Soal nomor 4. Dalam kehidupan bangsa Indonesia yang beragam, maka perlu adanya usaha menjadikan keberagaman itu sebagai suatu kekayaan bangsa sehingga dapat menarik wisatawan mancanegara. Yang ditanyakan di sini adalah yang termasuk keberagaman dalam perbedaan horizontal. Jadi sekali lagi, bersifat horizontal adalah yang bersifat horizontal itu adalah sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Apakah opsi yang A, opsi B, opsi yang C, kemudian apakah opsi yang D, ataukah opsi yang E? Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 4 ini adalah opsi yang E, suku bangsa yang beragam. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, soal nomor 5. Kalau pada zaman kerajaan Majapahit, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ditujukan pada dua agama yang ada pada waktu itu. Pada saat sekarang ini, semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini dimaksudkan karena Indonesia. Yang ditanyakan adalah bagaimana semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada saat ini. Apakah opsi yang A, opsi yang B, opsi yang C, opsi yang D, ataukah opsi yang E? Jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Keberagaman atau beragamnya agama, kepercayaan, ideologi politik, etnis, bahasa daerah, dan budaya daerah. Jadi tetap menjadi satu kesatuan bangsa.
Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, soal nomor 6. Kehidupan yang harmonis antar pemeluk agama melalui ajaran Bhinneka Tunggal Ika pada zaman Kerajaan Majapahit menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang besar dan diakui dunia. Agama yang dimaksudkan pada zaman Kerajaan Majapahit adalah apakah opsi yang A, opsi B, opsi C, opsi D, ataukah opsi yang E? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah ketika zaman Kerajaan Majapahit itu adalah Hindu dan Buddha, opsi yang D. Kita lanjutkan contoh soal berikutnya, soal nomor 7. Pentingnya toleransi kehidupan yang beragam sebagai bangsa yang besar. Contoh nyata terpupuknya sikap menghargai keberagaman dalam beragama di kalangan masyarakat adalah, jadi yang mana kira-kira menunjukkan keberagaman dalam beragama di kalangan masyarakat? Apakah opsi yang A, opsi yang B, opsi yang C, opsi yang D, ataukah opsi yang E? Jadi yang paling tepat berdasarkan beragama ya, kita sesuaikan dengan apa yang diminta oleh soal. Sehingga kunci yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini adalah opsi yang B. Jadi memberi ucapan selamat hari raya agama walaupun berbeda agama. Sekali lagi opsi yang paling tepat adalah opsi yang B. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 8. Komitmen terhadap kesatuan dan kesatuan bangsa Indonesia merupakan proses dinamis yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia yang beragam yang mencerminkan kebinekaan bangsa Indonesia. Contoh perilaku yang mencerminkan komitmen tersebut adalah apakah opsi yang A, opsi yang B, opsi yang C, opsi yang D, ataukah opsi yang E? Nah, jadi kita perhatikan yang menjadi contoh perilaku. Nah, jadi contoh perilaku yang mencerminkan komitmen persatuan di tengah keberagaman. Jadi opsi yang paling tepat dari pilihan yang ada adalah opsi yang D. Bergaul secara santun dan akrab dengan mengesampingkan perbedaan suku bangsa. Sekali lagi opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Lanjut soal nomor 9. Begitu banyaknya agama seperti Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kita juga mengenal agama-agama lokal seperti Parmalim, Sunda Wiwitan, Karingan, Marapu, dan lain sebagainya. Sikap yang harus dikembangkan adalah apakah opsi yang A, opsi yang B, ataukah opsi yang C, ataukah opsi yang D, ataukah opsi yang E? Nah, jawaban yang paling tepat sikap yang harus dikembangkan, yang wajib kita miliki adalah opsi yang D, bertoleransi dan saling menghormati. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 10. Nasionalisme itu merupakan keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial bersama-sama mencapai, pertahankan, dan mengabadikan identitas, integritas, dan kemakmuran. Nasionalisme ini menjadi perwujudan semangat kebangsaan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Perwujudan semangat kebangsaan di Indonesia ini harus sesuai dengan sila Pancasila. Berikut ini yang merupakan hubungan antara paham nasionalisme dengan Pancasila sila ketiga. Kecuali, nah kita perhatikan di sini ada kata kecualinya. Apakah itu opsi yang A, opsi yang B, opsi yang C, ataukah opsi yang D, ataukah opsi yang E? Jadi yang sesuai dengan sila yang ketiga kecuali opsi yang paling tepat itu adalah yang B. Ini karena sila yang kelima, memberikan sanksi yang adil terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara tanpa kecuali. Kita lanjutkan soal nomor 11. Indonesia merupakan negara yang berdaulat. Dalam hal ini diupayakan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan sebagai landasan dari Bhinneka Tunggal Ika. Di bawah ini yang merupakan faktor pendukung. Jadi di bawah ini yang bukan merupakan faktor pendukung integrasi bangsa adalah, sekali lagi ini ada kata bukan ya. Kalau integrasi ternyata persatuan. Apakah opsi yang A, opsi B, opsi C, opsi D, ataukah opsi yang E? Jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Sekali lagi opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Lanjut 12. Pada hakikatnya kebinekaan bangsa Indonesia merupakan suatu realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya, sehingga dalam proses kebinekaan perlu
mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa demi terciptanya dinamisasi dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Yang ditanyakan di sini adalah salah satu contoh sikap yang mencerminkan komitmen tersebut adalah opsi yang A, opsi B, opsi yang C, ataukah opsi yang D, ataukah opsi yang E. Jawaban yang paling tepat berdasarkan opsi yang ada itu adalah opsi yang C. Jadi meningkatkan sikap dan kepedulian sosial dalam masyarakat yang beragam. Lanjut soal nomor 13. Kita bangga sebagai bangsa Indonesia karena dapat membedakan dengan bangsa-bangsa lain di dunia karena bangsa Indonesia memiliki ciri kepribadian. Nah, ciri kepribadian atau ciri khasnya. Apakah opsi yang A, opsi B, opsi C, opsi D, ataukah opsi yang E? Jadi bangsa Indonesia memiliki perbedaan dibandingkan dengan bangsa lain. Itu karena ciri khas kepribadiannya opsi yang paling tepat itulah opsi yang D. Memiliki nilai-nilai Pancasila yang dapat mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia walaupun di sana-sini ada sedikit gesekan kecil. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 14. Persatuan dan kesatuan merupakan hal penting yang harus dimiliki setiap bangsa, di mana persatuan dan kesatuan menjadi satu di antara senjata paling ampuh agar tak utuh. Sejarah adanya persatuan dan kesatuan sudah ada sejak masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Sejak saat itu, arah perjuangan bangsa Indonesia semakin tegas, yaitu mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Hal ini sejalan dengan semboyan negara Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Membina persatuan dan kesatuan apabila dikaitkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa apakah opsi yang A, opsi yang B, opsi yang C, ataukah opsi yang D, ataukah opsi yang E. Nah, jawaban yang paling tepat membina persatuan dan kesatuan apabila dikaitkan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna bahwa opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Dalam bergaul tidak boleh membedakan suku. Lanjut berikutnya. Soal nomor 15. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang tertera dalam lambang negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan bangsa yang harus dijunjung tinggi kedudukannya. Semboyan ini merupakan ikrar persatuan bangsa yang menggetarkan jiwa dan menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang memiliki keberagaman suku bangsa, budaya, bahasa daerah, agama, dan kepercayaan. Makna positif. Jadi makna positif warga negara terhadap makna Bhinneka Tunggal Ika menyebabkan apakah opsi yang A, opsi yang B, opsi yang C, ataukah opsi yang D, ataukah opsi yang E? Jawaban yang paling tepat, makna positif warga negara terhadap makna Bhinneka Tunggal Ika itu menyebabkan dampak yang C. Lingkungan masyarakat menjadi aman dan tentram sebab adanya sikap saling menghargai dan menghormati yang tinggi. Kita lanjutkan soal nomor 16. Di Bali terdapat desa muslim yang bernama Desa Pegayaman di Kabupaten Buleleng. Masyarakat mayoritas warga di Pegayaman memeluk agama Islam. Sementara itu, penduduk di Pulau Bali mayoritas agama Hindu. Warga muslim Pegayaman dapat hidup harmonis berdampingan dengan warga Hindu di Bali. Hubungan integritas dan Bhinneka Tunggal Ika pada peristiwa ini adalah apakah opsi yang A, opsi yang B, ataukah opsi yang C, ataukah opsi yang D, ataukah opsi yang E. Nah, jawaban yang paling tepat hubungan integritas dan Bhinneka Tunggal Ika pada peristiwa ini adalah opsi yang B. Prinsip hormat menghormati dapat menguatkan kerukunan. Lanjut soal nomor 17 yang menjadi warga negara Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1145 adalah, jadi siapa yang menjadi warga negara Indonesia? Apakah opsi yang A, opsi B, opsi C, opsi D, ataukah opsi yang E? Jawaban yang paling tepat berdasarkan bunyi pasal 26 di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1145 adalah opsi yang E.
orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan undang-undang. Lanjut soal nomor 18, di mana digambarkan bahwa Sumpah Pemuda merupakan bentuk kesepakatan masyarakat Indonesia untuk mengikat diri dalam satu ikatan kebangsaan. Generasi muda mempunyai kewajiban moral untuk menjaga konsensus tersebut. Apabila generasi muda berkomitmen menjaga kesepakatan, akan memberikan dampak positif bagi keberlangsungan bangsa dan negara. Dampak positif yang akan ditimbulkan yaitu semakin kuatnya ikatan nasionalisme bangsa Indonesia. Akan tetapi, apabila bangsa Indonesia tidak peduli terhadap hasil konsensus tersebut, akan berakibat buruk bagi kehidupan bangsa dan negara. Yang ditanyakan di sini berdasarkan informasi tersebut, dampak negatif yang bisa ditimbulkan apabila kita tidak mengimplementasikan nilai Sumpah Pemuda. Apa dampaknya jika kita tidak melaksanakan nilai-nilai Sumpah Pemuda? Apakah opsi yang A, opsi yang B, adakah opsi yang C, adakah opsi yang D, adakah opsi yang E? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang B. Melemahnya rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Lanjut soal nomor 19. Digambarkan bahwa di Indonesia setiap tahunnya menjadi langganan bencana banjir. Untuk menyikapi hal tersebut dan untuk meringankan beban korban banjir, yang seharusnya kita lakukan sebagai siswa adalah apakah opsi yang A, opsi B, opsi C, adakah opsi yang D, adakah opsi yang E? Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Mengumpulkan dana bantuan per siswa setiap bulannya di bawah koordinasi OSIS. Lanjut soal nomor 20. Pancasila telah menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, kecuali, nah di sini ada kata kecuali. Apakah opsi yang A, opsi yang B, ataukah opsi yang C, opsi yang D, ataukah opsi yang E? Jadi jawaban yang paling tepat dari opsi yang ada karena ada kata kecualinya itu opsi yang A. Adanya keseragaman cara sembahyang antar pemeluk agama. Nomor 21. Hak asasi manusia dalam segala hal tidak dapat dilaksanakan secara bebas, walaupun ada kebebasan dalam pelaksanaannya. Sebab, apakah opsi yang A, opsi B, opsi yang C, opsi yang D, ataukah opsi yang E? Jadi tidak dapat dilaksanakan secara bebas, walaupun ada kebebasan dalam pelaksanaannya. Sebab, yang paling tepat itulah opsi yang C. Dapat menimbulkan keselarasan kebebasan asasi manusia. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 22. Peran warga negara di bidang Hankam pada dasarnya merupakan pembelaan terhadap negara. Konsep pembelaan terhadap negara adalah apakah opsi yang A, opsi yang B, opsi yang C, opsi D, ataukah opsi yang E? Jadi peran warga negara di bidang pertahanan dan keamanan. Jadi Hankam ini pertahanan keamanan merupakan pembelaan terhadap negara. Konsep pembelaan terhadap negara adalah opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara. Lanjut berikutnya. Peran warga negara dalam kehidupan berpolitik pada dasarnya dapat dinyatakan berupa hak warga negara untuk berpartisipasi dan mempengaruhi setiap proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik oleh pejabat atau lembaga-lembaga negara atau pemerintah. Peran warga negara di bidang politik juga dijamin dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, yaitu khususnya pada pasal berapa? Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Nah, jawaban yang paling tepat peran warga negara di bidang politik itu adalah opsi yang C. Lanjut berikutnya, 24. Pancasila dijadikan landasan untuk mengatur persamaan kedudukan akan hak dan kewajiban seperti di bawah ini, kecuali apakah opsi yang A, opsi yang B, opsi yang C, opsi yang D, ataukah opsi yang E? Ada kata kecuali di sini. Sehingga jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Mengutamakan diri sendiri, keluarga, dan golongan. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 25.
Peran warga negara merupakan apa yang boleh dan harus dilaksanakan oleh seseorang karena statusnya sebagai warga negara. Oleh karena itu, peran rule atau aturan adalah apakah opsi yang A, opsi yang B, opsi yang C, opsi D, ataukah opsi yang E? Jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Hak dan kewajiban sebagai warga negara yang tidak melanggar hak dan kewajiban warga negara lainnya. Lanjut berikutnya, soal nomor 26. Menurut pasal 26 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dituangkan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 yang dimaksud bangsa Indonesia asli adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Di warga negara Indonesia asli adalah orang-orang Indonesia menjadi WNI sejak kelahirannya tidak pernah menerima status WNA atas kemauan sendiri. Lanjut 27. Asas yang umumnya dipergunakan untuk menentukan kewarganegaraan seseorang di dunia dapat diklasifikasikan seperti di bawah ini. Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Jadi, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang di dunia dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ius soli dan ius sanguinis. Kalau ius soli berdasarkan tempat kelahiran, kalau ius sanguinis berdasarkan darah keturunan, sehingga opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Asas ius sanguinis dan asas ius soli. Lanjut soal nomor 28. Untuk membuktikan kalau seorang bangsa lain dapat dikatakan sebagai penduduk Indonesia adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Memiliki kartu tanda penduduk atau KTP. Lanjut berikutnya. Di Indonesia setiap tahunnya menjadi langganan bencana banjir. Untuk menyikapi hal tersebut dan untuk meringankan beban korban banjir yang seharusnya dilakukan sebagai siswa. Nah, ini sebagai siswa. Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang D. Mengumpulkan dana bantuan bersiswa setiap bulannya di bawah koordinasi OSIS. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 30. Bung Hatta itu menyampaikan dalam pidato pada peringatan hari lahirnya Pancasila, tepatnya di 1 Juni 1977 di Gedung Kebangkitan Nasional Jakarta. Pancasila tidak boleh dijadikan amal di bibir saja, karena jika demikian berarti pengkhianatan pada diri sendiri. Bung Hatta menambahkan Pancasila harus apakah opsi yang A, opsi yang B, opsi yang C, opsi yang D, ataukah opsi yang E? Nah, jawaban yang paling tepat tidak hanya disampaikan amal di bibir saja, tetapi berdasarkan pendapat Muhammad Hatta, Pancasila harus yang B, tertanam dalam hati yang suci dan diamalkan dengan perbuatan. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 31. Suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang kehidupan, terutama suku bangsa, ras, agama, budaya, bahasa daerah dari masyarakat yang majemuk, tetapi keberagaman harus kita sikapi seperti Bhinneka Tunggal Ika atau berbeda-beda, tapi tetap satu hal ini merupakan pengertian dari apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Nah, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 31 inilah opsi yang D, kebinekaan. Lanjut soal berikutnya. Negara kita juga memiliki alat pemersatu bangsa seperti di bawah ini, kecuali. Nah, ada kecualinya di sini. Hati-hati. Apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang E. Memiliki pemerintah yang berdaulat. Lanjut soal berikutnya. Soal nomor 33. Di media sosial seringkali ada yang menyebarkan berita bohong atau hoax ya tentang masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Sikap kita adalah bagaimana sikap kita menghadapi berita bohong ini? Apakah opsi yang A, opsi yang B, opsi yang C, opsi yang D, ataukah opsi yang E?
Jawaban yang paling tepat ketika kita dihadapkan oleh kasus berita bohong atau hoax itulah opsi yang C. Selektif terhadap setiap informasi dan tidak terpengaruh terhadap atas beritanya. Sekali lagi opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Lanjut. Tokoh yang merancang lambang negara Garuda Pancasila yang diputuskan pada tanggal 11 Februari 1950 adalah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Jadi tokoh yang merancang Garuda Pancasila itu namanya adalah Sultan Hamid II. Opsi yang tepat adalah opsi yang E. Lanjut berikutnya. Sebelum Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 sebenarnya sudah ada usaha menyatukan berbagai keberagaman yang ada agar dapat mengusir penjajah tersebut. Nah, ternyata berhasil. Usaha yang dimaksud adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E. Jadi sebelum Indonesia merdeka pernah diupayakan bagaimana menyatukan keberagaman agar mampu mengusir penjajah. Itu adalah peristiwa yang A. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Lanjut berikutnya, Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman suku, agama, ras, budaya, dan bahasa. Indonesia memiliki 1128 suku bangsa. Ketika terjadi pertentangan antar individu atau masyarakat yang berlatar belakang suku bangsa yang berbeda, mereka akan mengelompokkan menurut asal-usul daerah dan bangsanya atau istilah lainnya primordialisme lewat ajaran Bhinneka Tunggal Ika pada zaman Kerajaan Majapahit. Nah, jadi fokusnya di sini. Lewat ajaran Bhinneka Tunggal Ika pada zaman Kerajaan Majapahit telah menanamkan adanya pemahaman tentang Majapahit ya. Opsi yang paling tepat apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Jawaban yang paling tepat di antara opsi yang ada ketika Bhinneka Tunggal Ika digunakan pada masa Kerajaan Majapahit itulah opsi yang A. Lanjut soal berikutnya, soal nomor 37. Digambarkan bahwa tidak dipungkiri lagi bahwa manusia terlahir sebagai makhluk sosial. Artinya, makhluk sosial maknanya apa? Apakah opsi yang A, opsi yang B, opsi yang C, opsi yang D, ataukah opsi yang E? Jawaban yang paling tepat di mana manusia sebagai makhluk sosial adalah opsi yang A, hidup selalu dalam kebersamaan. Lanjut, berikutnya soal nomor 38. Perumpamaan yang paling tepat untuk melukiskan keberagaman. Jadi, peribahasa, apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang A. Perumpamaan seperti sapu lidi. Jadi kalau satu lidi tidak bisa digunakan untuk membersihkan dari kotoran, tetapi kalau digabungkan itu akan menjadi kekuatan. Sekali lagi opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Lanjut soal nomor 39. Kebersamaan diharapkan dapat membuat individu lebih kuat, namun tidak selalu bergantung dengan orang lain. Ini merupakan tujuan adanya kebersamaan tentang apakah opsi yang A, opsi yang B, apakah opsi yang C, opsi yang D, ataukah opsi yang E? Jadi, kebersamaan diharapkan dapat membuat individu lebih kuat, namun tidak selalu bergantung pada orang lain. Jadi, ini merupakan tujuan adanya kebersamaan tentang jawaban yang paling tepat itulah opsi yang D, mengurangi beban individu. Soal terakhir, pada kesempatan video kali ini digambarkan bahwa soal nomor 40 individu yang gagal memahami kebersamaan dalam lingkungannya akan merasa tidak nyaman di lingkungan tersebut. Maka akibatnya adalah apakah opsi yang A, B, C, D, ataukah opsi yang E? Nah, di mana akan merasa tidak nyaman di lingkungan tersebut. Maka akibatnya, jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C ya, jadi memilih untuk menyendiri dan menarik diri dari masyarakat. Jadi itu tadi bagaimana contoh latihan soal untuk persiapan dari penilaian akhir tahun atau sumatif akhir semester. Sekali lagi jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya sehingga ketika ada video terbaru dari kami ada notifikasi yang akan muncul. Tetap semangat untuk belajar dan mempersiapkan diri sebelum dilaksanakan
penilaian akhir tahun atau sumatif tes akhir semester. Baik, sampai berjumpa di video kami berikutnya. Tetap semangat dan terima kasih.